Hotman 911 mendampingi sebagian dari keluarga korban, 3 polisi yang korban penembakan di Lampung, ya, yang tolong Putri, anggota penembakan, tolong diperkenalkan siapa aja yang hadir. Pertama ibu ini. Ya, selamat pagi rekan-rekan media, terima kasih hari ini sudah berkesempatan hadir. Alina. Saya perkenalkan hari ini yang hadir, yang pertama ini ada ibunda dari almarhum Bribtu Galib. Bribtu Galib. Ya, Bribtu Galib. Bribtu Galib itu masih bujangan ya? Masih bujangan. Jadi ibu kandung ya? Ibu kandung dan kakak kandungnya. Ibu kandung dan kakak kandung. Ya. Oke. Dia anggota Polsek. Polres Waikanan. Anggota Polres. Ya, anggota Oke, Polres. itu yang pertama. Ya. Yang kedua. Yang kedua ini hadir dari anak dari Pak Kapolsek, almarhum Pak Kapolsek. Anaknya Pak almarhum Kapolsek. AKP Sulistianto ya. Lusianto, AKP Lusianto dan kakak almarhum Pak Kapolsek juga. Ibu kakaknya. Kakak kandung dari almarhum. Ya, jadi yang hadir di sini diwakili terkait dengan 2 korban, istri dari Kapolsek. Ya, saya udah bikin video barusan. Istri dari Kapolsek mau berangkat ke sini kemarin, ya, katanya dicegat di jalan, ya, dicegat di jalan oleh oknum. Siapa yang cegat? Coba ceritakan dulu. Jadi tadi malam itu Ibu Kapolsek dengan istrinya almarhum. Istri almarhum Pak Kapolsek dan istri almarhum Pak Petrus itu sudah melakukan perjalanan menuju Jakarta. Namun di tengah perjalanan mereka dipaksa untuk kembali lagi dengan alasan bahwa akan ada kunjungan Pak Kapolri. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi mereka dikejar oleh oknum anggota Polsek Buai Madang, Polres Oki Timur, Sumatera Selatan. Dan akhirnya mereka kembali lagi lah, terpaksa ikut kembali ke rumah. Dan sampai pagi rumah mereka masing-masing dijaga oleh anggota Polsek yang sebelumnya tidak pernah. Jadi 2 istri dari almarhum Kapolsek sama almarhum Pak Petrus tidak diizinkan oleh oknum aparat kepolisian untuk datang ke Jakarta. Alasannya karena Kapolri mau datang hari Rabu, kami nggak tahu, dan kami juga tidak mempersoalkan alasannya apa. Cuma sangat disayangkan mereka kan punya hak ajasi untuk memperjuangkan penegakan hukum atas suaminya yang meninggal. Kenapa harus dicegat itu di jalan, dan kenapa rumahnya ditungguin, ya? Jadi 2 istri dari almarhum, 2 almarhum tidak bisa hadir, sedangkan yang satu kan masih bujangan, yaitu Galib, ya, ibunya yang hadir. Oke. Pertama, boleh nggak Ibu ceritakan dulu apa yang Anda dengar, yang Ibu dengar kejadian penembakan tersebut, ya? Ini bisa masuk aja. Bisa aman, Bang. Gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Haris sudah memberikan jalan untuk kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Hanumerta Lusianto SH. Dia adik bungsu saya, adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya Mbak yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali sama saya, karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti almarhum ibu kami. Pada hari Senin, ketika saya habis berbuka puasa, itu mendengar kabar, pertama mendengar kabar itu katanya adik saya itu belum meninggal. Setelah kedua mendapatkan kabar yang kedua bahwa adik saya gugur meninggal di tempat kejadian. Setelah kejadian itu kami langsung pulang. Saya kan kebenaran saya di Palembang ya, bukan di kampung halaman saya. Kami sekeluarga besar dari Palembang menuju ke rumah orang tua saya, mbak saya. Nah, di sana kami menunggu
dari malam sampai hari Selasa ya. Selasa sore kami menunggu dari malam Selasa sampai Selasa sore adik saya baru dibawa pulang. Betapa hancurnya kami yang berapa bulan, anaknya 1 tahun tidak bertemu karena dia tugas Kapolsek di negara batin di daerah terpencil di Waikanan. Saya 3 malam, sebelum kejadian ini saya 3 malam tidur di negara batin karena adik saya minta, Kak, katanya Mbak tolong tidur di rumah dinas saya Kapolsek Waikanan. Saya ada videonya 2 kebersamaan saya dengan adik saya. Saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini 9 hari belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak deko-deko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal kubur di bulan suci Ramadan minta atasan supaya membuatkan sabung ayam adik saya kubur. Setelah kubur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah itu fitnah, bukan nyata. Tolong Pak, tolong. Saya minta keadilan adik saya. Saya minta diadili. Seadil-adilnya karena nyawa adik saya sudah tiada. Tolong. Jadi ibu datang sesudah 9 hari ya? Ya. Sudah datang Pak. Berapa? Hari pertama udah datang malam. Enggak, maksudnya sesudah 9 hari kok belum ada tersangka begitu kan? Padahal sudah ngaku yang menembak. Terus gimana dari anaknya, putrinya Pak Kapolsek mau ngomong apa saudara? 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya karena beliau kan di negara batin yang memang daerahnya terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak saya sudah kaku di rumah tapi saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa tadi turun dari mobil ditembak gimana? Yang kamu dengar apa? Dan bapak saya diperintah Pak dari Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerobak sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan Pak. Setelah bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil? Ya, saya dengar seperti itu Pak. Begitu ya? Saya mau keadilan yang seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih fitnah Pak. Fitnah soal apa? Setoran apapun itu, saya tidak peduli hal itu Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Gak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Oke. Yang kedua dari ibu dari Galib ya. Gimana, silakan ibu. Bribtu ya. Buat itu. Waktu hari Senin itu jam 5:30 saya dapat kabar anak saya ditembak. Ya. Saya berharap Anak tunggal ya Bu ya? anak satu-satunya, kakaknya. Oke, jadi ada kakaknya. Ya. Saya berharap anak saya yang ditembak itu bukan di bagian kaki atau tangannya kan. Jadi saya berdoa habis buka bisa langsung sholat maghrib. Ya.
baru minum air putih sama sholat maghrib. Terus nggak lama itu datang sakit, kabar anak saya itu ditembak kan. Belum tahu, dikasih kabar katanya anak saya itu kritis mau dibawa ke rumah sakit kan. Habis saya sholat maghrib itu kasih kabar kalau anak saya sudah meninggal. Saya terpukul sekali karena bapaknya baru 1 bulan meninggal. Hari dan tanggalnya sama. Anakku menyusul. Dia anakku lagi satu-satu. Harapan saya mengganti bapaknya. Tapi dia meninggal lagi seperti itu. Ibu, apa benar anak ibu yang paling banyak ditembak? Pelurunya paling banyak? Saya nggak tahu Pak, cuma teman-temannya anak saya tembak lalu meninggal gitu. Untuk yang pelurunya banyak yang mana? Yang kali Ya? ada berapa tembakan? Gimana kan? Juga baru tahu itu karena dari forensik bilang kalau ada tembakan di atas titik kanan kena kerongkongan dan pelurunya bersarang di peluru belakang kepala adik saya. Jadi mungkin tembakan banyak tapi yang kena di bagian itu mungkin yang kena 1 gitu Pak. Mematikan. Iya. Dan 2 dari pelaku itu dalam 2 jam sudah mengaku begitu ya? Iya betul. 1 lagi malamnya dijemput. Iya. Itu 9 hari lalu ya? Iya. 9 hari lalu sudah langsung mengaku, tapi sampai jam sekarang belum ditetapkan tersangka. Ya. Dan ibu tujuannya datang ke Jakarta dan juga kirim video ke kita adalah untuk menghimbau agar hukum ditegakkan, agar 2 oknum TNI yang sudah mengaku itu ditetapkan sebagai tersangka. Ada itu kan? Jadi keadilan untuk anak saya Pak. kita tidak mau mencampuri soal adanya permainan uang di judi ayam sebelumnya, ya. Dan sangat disesalkan 2 dari istri almarhum, ya, istri Kapolsek dan istrinya siapa? Pak Petrus sudah mau berangkat ke Jakarta, di sini tapi dicegat di jalan oleh oknum kepolisian, nggak boleh datang ke sini, bahkan rumahnya dijaga. Kami tidak mengerti untuk apa, ya. Sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Pangdam 2 Sriwijaya dan juga Denpom Korem Lampung agar segera ditetapkan tersangka. Memang saya tadi pagi sudah dapat bisikan dari seorang petinggi TNI Angkatan Darat, saya nggak bisa bilang nama, katanya siang ini akan dibereskan. Pengertian dibereskan itu, saya nggak tahu apakah maksudnya akan resmi diumumkan tersangka dari Angkatan Darat. Sepertinya mengarah ke sana, karena setelah 3 video dari keluarga ini posting seperti biasa, kalau sudah posting di Instagramnya Hotman Paris akan menimbulkan kehebohan. Sudah terjadi di sana saling tuding menuding di Lampung, seolah-olah kamu yang ini, dan akhirnya sudah menjadi sangat intens dibicarakan setelah posting di Instagramnya Hotman Paris, ya. Dan mudah-mudahan hari ini memang benar ditetapkan 2 tersangka tersebut, dan kami dari Hotman 911 kita juga punya tim di seluruh Indonesia termasuk di Lampung. Ini dari Lampung akan mengawal kasus ini dari mulai penyidikan sampai ke tahap putusan pengadilan, seperti yang pernah kita lakukan yang TNI dari Aceh akhirnya dihukum seumur hidup, ya. Jadi kami sudah, mana surat kuasanya? Sudah ditunjuk nih surat kuasa oleh keluarga Kapolsek dan Pak Galib, dan nanti akan menyusul surat kuasa dari yang satu lagi, ya, yang tidak bisa hadir, ya. Kira-kira demikianlah tujuan dari pertemuan kali ini. Sekali lagi sangat menghimbau kepada Pangdam 2 Sriwijaya agar benar-benar hari ini ditetapkan tersangka, karena sudah 9 hari, ya. 9 hari sudah berlalu. 2 jam setelah kejadian, 1 sudah ditangkap, ya. 2 jam setelah penembakan sudah menyerahkan diri. Kemudian malamnya 1 lagi, tapi kenapa 9 hari sampai hari ini, sampai jam 10 tanggal hari ini sudah 9 hari belum ditetapkan tersangka. Itu kira-kira tangisnya keluarga ini, makanya sampai datang ke Jakarta. Itu dulu untuk sementara, kalau ada pertanyaan silakan.
mungkin kalau bukan posting di Instagram saya nggak meledak hari ini. Ya, memang Instagram saya itu sangat menakutkan bagi aparat. Ya, karena itu lingkaran satu istana pun semua buka Instagram saya. Dan itu semua saya kirim. Bahkan ke semua petinggi negara ini sudah saya kirim itu. Yang saya kirim itu adalah tangisnya keluarga 3 almarhum ini agar ditetapkan tersangka. Jadi itu udah nyampe. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga sudah lihat itu video. Pak Prabowo kan klien saya 25 tahun. Dan orang di lingkarannya sudah saya kirim, orang yang paling dekat. Sampai ke Kapolri saya kirim. Itulah caranya kita mengawal. Mengawal itu pertama kali adalah membuat seperti agar no viral, no justice, dan lebih viral itu di kalangan yang berwenang gitu. Dan nanti juga tim kita di Lampung akan mengawal kasus ini agar benar-benar ditetapkan hukuman maksimum. Itu. Silakan. Dari mana? Izin Bang Ogon, Edwin dari Kompas TV. Ya. Mau tanya tentang 2 hal. Yang pertama mungkin boleh diceritakan sekali lagi Bang terkait dengan masing-masing keluarga korban. Itu merasa bagaimana setelah udah ada usaha yang dilakukan untuk bolak-balik gitu kan, untuk bertanya kapan kasus ini akan maju gitu. Kenapa sampai sekarang nama tersangka belum ada? Lalu yang kedua terkait dengan duduk perkara. Sebenarnya kalau dari kita lihat sebenarnya ada rentang waktu maksimal nggak sih sebenarnya untuk menyatakan tersangka gitu Bang? Abang mohon maaf karena sekalian nama-nama dari keluarga korban mungkin boleh disebut sebelum berbicara. Oke, ibu dulu namanya. Oke, ibu Suryalina, ibu kandung dari Galip. Ibu kandung dari almarhum Galip Polsek. Ya, Ibu Suryalina. Ya. Oke. Sesudah kejadian, apa usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga? Ditanya nggak kenapa belum ada tersangka gitu loh? Gimana? Ya Pak, tunggu kabarnya gimana? Saya itu pelakunya belum ada kabar juga. 9 hari ini kan belum ada kabar gitu kan. Jadi kami sangat berharap sekali pelaku itu dapat. Ibu nanya ke siapa waktu itu? Apakah keluarga nanya ke kepolisian atau ke TNI atau gimana? Keluarga aja. Keluarga hanya bersifat menunggu, rakyat biasa, nggak bisa apa-apa begitu ya? Oke, karet. Kemudian kalau dari Kapolsek siapa namanya? Sianto Esa. Oke. Selama 9 hari masa penungguan, apa yang dilakukan oleh keluarga? Apakah menanyakan kenapa belum ada tersangka? Nama kamu siapa? Nama saya Satria Ina. Putri kandung dari Kapolsek. Ya, dulu gimana? Apa yang dilakukan oleh keluarga? Apa yang dilakukan dicari tahu ya dengan segala keterbatasan yang kami punya, dan kami yang pasti menunggu kabar dari media sosial, dari semuanya, karena memang yang kami tahu peradilan militer kan tertutup ya. Jadi kami sangat mohon sekali untuk kalau bisa secara transparansi dan terbuka dan disaksikan di TV dan media nasional agar kita semua bisa melihat bagaimana perkembangan kasus ini, bagaimana para tersangka tersebut, bagaimana peradilan yang dilakukan dan bagaimana sidang yang dilakukan di dalam sana. Waktu belum ditetapkan tersangka, apa yang dilakukan oleh keluarga sampai 9 hari belum ada apa? Apakah nanya ke instansi terkait atau gimana? Kami yang mencari bukti kami mencari tahu lewat media sosial, lewat media dengan segala keterbatasan Pak. Katakan mau bertanya ke siapa Pak? Ya, jadi mereka itu hanya bisa pasrah menunggu berita-berita di media, ya. Dia sebagai rakyat biasa. Kira-kira itu pertanyaannya. Kemudian mengenai pertanyaan kedua, kapan seseorang bisa ditetapkan tersangka? Tentu sebegitu sudah dipenuhi minimum 2 alat bukti, harus langsung jadi tersangka. Apalagi si pelaku sudah mengaku. Dan kedua juga banyak saksi. Itu yang dipertanyakan oleh semua pihak dan keluarga ini. Kenapa tidak langsung tersangka? Kenapa sampai hari ini nih udah setengah 11, tanggal berapa nih? Udah 9 hari belum ada tersangka. Katanya sih bakal siang ini. Itu kira-kira Pak. Ya, itu jawabannya. Jadi ada keanehan. Kenapa nunggu 9 hari menetapkan tersangka untuk pelaku yang sudah mengaku, korbannya ada dan sudah sangat viral. Ya, kenapa nunggu 9 hari? Ada apa? Itu yang kita tidak mengerti. Kalau mengenai soal adanya isu soal uang,
permainan uang sebelum kejadian tersebut kami tidak mau ikut campur, ya. Tapi sekarang ini terjadi tuding menuding, kami tidak mau turut campur. Silakan wartawan nanya ke aparat setempat. Sudah terjawab, Kompas? Mantap kan? Ya. Ada lagi yang lain? Udah ya? Udah, senyum aja. Oke, jadi ini nggak ada doorstop sama keluarga ya? Masih ada. Ya. Jadi langsung kita mau kembali lagi, selesai juga acara ini. Dan mari kita menunggu apakah benar hari ini jam 11 ya? Jam 11 ya? Apakah benar hari ini jam 11 dua tersangka dari TNI akan diumumkan, dan berita tentang kasus ini akan ada, selalu bisa ikutin di IG yang jago viral, Hotman Paris Official, ya, yang selalu bikin Hotman Effect. Ya. Lu ngantuk dari tadi apa? Sama beritanya Galip, tadi saya sempat notice kalau di hasil otopsinya itu Galip itu ada beberapa peluru yang bersarang gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi itu ada. Jadi pertanyaannya, Galip katanya ada beberapa peluru yang bersarang. Ibu bisa jelaskan? Atau kakaknya jelaskan? Kakak juga. Nama saya Fitri, saya kakak kandung dari Galip. Kebetulan pada hari Selasa tanggal 18 Maret itu hari setelah kejadian, itu saya yang menunggu adik saya di Rumah Sakit Bayangkara di ruangan forensik sampai selesai otopsi. Dari hasil otopsi itu hanya satu peluru yang mematikan. Mungkin ada beberapa tembakan, tapi hasil akhirnya adalah satu peluru yang mengenai di atas bibir kanan adik saya, menembus ke tenggorokan dan bersarang di belakang kepala. Hanya itu gitu. Jadi begitu masuk ruang otopsi, saya diizinkan masuk gitu. Saya lihat adik saya udah kaku di atas meja gitu ya, di meja udah kaku. Saya ingat ayah saya sebulan yang lalu juga kaku di rumah, baru meninggal di tanggal yang sama. Jadi bapaknya almarhum juga baru meninggal, ya 1 bulan lalu. Ya, jadi 2 meninggal dalam satu keluarga nih. Ya. Padahal adik saya itu andalan keluarga, harapan keluarga besar kami. Saya hancur banget lihat adik saya kaku di atas meja otopsi itu. Tapi mau gimana lagi, ini memang kejadiannya seperti ini. Cuman yang saya miris, sudah 9 hari loh adik saya terbaring di makam. Kami keluarga belum tahu siapa pembunuhnya. Bahkan kami hanya melihat potongan dari video amatir, bukan dari video resmi loh. Video amatir dari warga sekitar, ini orangnya gitu. Dan itu kan nggak resmi gitu loh Kak gitu. Jadi kami ini keluarga bertanya-tanya, ini adik kami udah 3 hari udah lewat, 7 hari udah lewat, bahkan sampai udah 9 hari kita nggak tahu siapa yang bunuh adik saya, siapa yang bunuh anak dari ibu saya, kita nggak tahu gitu. Kami bingung, kami mau nanya ke siapa. Saya bingung, apa saya mau datang ke Denpom sih, saya nggak tahu gitu. Jadi ya kami hanya menunggu gitu. Makanya kami datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Bapak Hotman Paris dan tim agar bisa membantu kami untuk mencari keadilan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan menarik. Tadi waktu kita ketemu, putrinya Kapolsek mengatakan, benar nggak begitu turun dari mobil langsung ditembak? Benar nggak begitu? Yang Anda dengar? Itu Bapak jalan bersama anggota yang berada di mobil satu dengan Bapak. Itu kebetulan Bapak di paling depan. Saya dengar itu Bapak langsung ditembak. Jadi Bapak langsung lumpuh. Langsung tembakan langsung jatuh gitu ya? Iya, karena Bapak ditembak di dada kanan. Dari hasil otopsi itu pelurunya yang di dada kanan itu proyeksinya itu ditemukan di rongga dada kiri. Lalu anggota Bapak itu yang saya dengar, Pak Petrus itu setelah melihat Bapak saya sudah ditembak jatuh, itu dia memohon kepada yang nembak sudah gitu, dan Bapak itu ditembak. Dan jadi orang yang memohon agar jangan ditembak malah ditembak lagi? Iya, di matanya Pak. Itu siapa tuh? Pak Petrus Pak. Petrus di matanya ditembak? Iya Pak. Bang, ini curiga nggak sih kalau ini semuanya itu kayak ada pembunuhan berencana gitu? Karena kan memang dilihat dari pembunuhan berencana. Kalau kan dilihat dari cerita dari keluarga. Ya, soal apakah ada perencanaan atau tidak, kita tidak tahu. Itulah yang mau kita kawal nanti, ya. Karena kalau memang begitu turun langsung ditembak, berarti sudah tahu datang, ya kan? Ya, kalau sudah begitu turun ditembak, jadi diduga besar sudah ada persiapan, sudah dibahas. Bakal ada yang datang loh, langsung hajar ya, mungkin begitu. Logikanya begitu, ya. Ada lagi? Oke, silakan. Jangan ngantuk.
Kalau misalnya nanti seandainya hari ini atau bakalan tidak ada pengumuman tersangka dalam waktu dekat, apa akan dilakukan? Kenapa? Kalau jika tidak ada tersangka dalam waktu dekat, kalau tidak ada pengumuman tersangka hari ini dari TNI, apa yang kita lakukan secara prosedur hukum tidak ada. Yang kita lakukan adalah memposting tangisan keluarga ini di Instagram Hotman Paris, dan saya akan kirim ke Pak Prabowo sama ajudannya semuanya. Ya, itu kira-kira. Hanya itu yang bisa dilakukan. Makanya di Indonesia ini sampai hari ini no viral no justice, itu yang senjata ampuh bagi rakyat kecil. Ya, dan itu yang terjadi. 2 hari lalu saya posting langsung heboh di mana-mana. Sebelumnya kan sudah banyak protes juga, tapi sepertinya dicuekin gitu loh. Tapi setelah postingan saya ini didengar semua ring 1 sampai jenderal-jenderal di atas. Bahkan tadi pagi saya di WA salah satu jenderal TNI mengatakan sudah kita bereskan siang ini. Nah, itu kata-kata itu saya akan nanya lagi, maksudnya apa? Sepertinya akan diumumkan tersangka hari ini, kira-kira begitu. Sampai saya dihubungi, sudah akan kita bereskan siang ini, kira-kira begitu. Ya, kita kembali lagi ke dalam ya. Makasih banyak semuanya. Mohon bantuan kalian untuk mengawal kasus ini. Terima kasih.